Hai, salam kenal. Nama saya Septian Rifki Sugiarto. Saat ini saya masih berstatus sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan Sastra Indonesia. Nah, titi mangsa sudah mendekati penghabisan tahun. Tak terasa, arus waktu berjalan terlampau cepat hingga tak terasa bahwa kita semua sudah lumayan lama berjuang bersama-sama melawan pandemi yang ada. Meskipun demikian, problematika pandemi yang melanda negeri dapat dikatakan belum tuntas. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mengusir pandemi dari negeri ini. Semua pihak bersinergi, bahu-membahu dalam mengatasi masalah pandemi. Salah satunya adalah dari kalangan institusi pendidikan yang mengamanatkan mahasiswanya untuk terlibat dan turun langsung dalam membantu dan bahu-membahu pihak terkait dalam masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan diselenggarakannya KKN. KKN dapat diartikan sebagai kuliah kerja nyata, di mana setiap mahasiswa yang mendekati akhir semester wajib melakukan kegiatan ini. Perguruan tinggi memiliki sebuah tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, poin ketiga inilah yang berkaitan dengan kegiatan kuliah kerja nyata. KKN sendiri bukan suatu kegiatan yang nirguna, tetapi adanya KKN dapat mendatangkan banyak sekali manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun tempat berlangsungnya KKN. Di masa pandemi ini, Undip bekerjasama dengan UNICEF membuat program KKN tematik dengan mengusung tema sinergisitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung di 18 kabupaten di Jawa Tengah. Harapan besar dari kegiatan ini yaitu agar target vaksinasi di Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target yang diharapkan dan meningkatkan kedisiplinan taat protokol kesehatan di masyarakat serta hal-hal baik lainnya. Saya melihat kegiatan ini sebagai hal yang sangat baik, sehingga saya memutuskan untuk mendaftar dalam kegiatan ini. KKN ini berlangsung dari tanggal 18 Oktober hingga 28 November. KKN ini berlokasi di kampung halaman saya sendiri, yaitu Desa Dukutalit. Perlu diketahui, Desa Dukutalit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa Dukutalit memiliki luas wilayah sebesar 97.753 hektar dengan sebesar 34.290 hektar sebagai luas pekarangan dan sebesar 60.743 hektar sebagai tambak. Secara administrasi, Desa Dukutalit terbagi menjadi 3 rukun warga dan 15 rukun tetangga. Hal yang paling menonjol dari Desa Dukutalit yaitu terletak pada pengolahan ikan, baik itu ikan bandeng maupun ikan pindang dan tambak ikan. Hal itulah yang menyebabkan banyak dari warga Desa Dukutalit yang berkecimpung dan bekerja di bidang perikanan, baik itu sebagai petani tambak, nelayan, atau dalam industri pengolahan ikan. Di situasi pandemi seperti ini, masyarakat Desa Dukutalit banyak yang antusias mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, semua masyarakat tidak serta-merta bertindak demikian. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mau vaksinasi dengan alasan takut dan khawatir hal negatif akan menimpanya setelah vaksinasi. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang kurang menaati protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini tentu sedikit mengkhawatirkan bahwasanya di masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang mengindahkan hal tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut,
saya selaku mahasiswa KKN melakukan sosialisasi mengenai informasi penting terkait pandemi dan stigma negatif vaksinasi kepada muda-mudi dalam rangka menangkal hoaks dan percepatan vaksinasi, serta sosialisasi akan pentingnya penerapan 5M pada masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19. Tema atau topik yang dibicarakan dalam sosialisasi ini yaitu terkait upaya menangkal hoaks terkait pandemi dan vaksinasi, serta berbagai informasi dan diskusi kepada muda-mudi mengenai cara kerja vaksin, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan pentingnya vaksin dalam rangka turut serta dalam mendukung program percepatan vaksinasi di Jawa Tengah. Sosialisasi dan diskusi ini menitikberatkan pada muda-mudi atau pemuda Desa Dukutalit. Hal itu dilatar belakangi oleh fakta bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa yang menjadi akar dari sebuah pohon bernama Indonesia. Ajakan untuk berbuat hal positif seperti penangkalan informasi hoaks, percepatan vaksin, dan hal positif lain juga tidak lepas dalam sosialisasi ini. Dengan jiwa muda, pemikiran yang terbuka, dan semangatnya yang masih membara, diharapkan setelah adanya sosialisasi dan diskusi yang penulis lakukan, nantinya terjalin suatu sinergi oleh para pemuda dalam menyebarkan informasi positif kepada golongan muda lain, golongan tua, dan semua kalangan. Penurunan kasus positif COVID-19 di masyarakat tentu tidak lepas dari program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan secara tunggal dengan vaksinasi, tetapi harus komprehensif dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan atau prokes. Hal itu tentu dilakukan untuk menghindari kejadian lonjakan kasus COVID-19 di masa lalu terulang. Sosialisasi ini saya lakukan dengan cara mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Sosialisasi yang dilakukan menekankan dan memfokuskan perhatian pada masyarakat Desa Dukutalit untuk tetap waspada dan jangan sampai terlena meskipun hampir sebagian besar sudah menerima vaksin. Hal itu perlu untuk diaplikasikan dalam kehidupan karena untuk mendapatkan proteksi optimal, vaksinasi harus dibarengi dengan budaya 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah, saya juga mendatangi warung yang ada di Desa Dukutalit untuk kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Pendekatan ke orang-orang tentu tidak serta-merta langsung membidik mengenai masalah protokol kesehatan, tetapi pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan budaya, pendekatan yang memosisikan diri sebagai layaknya seorang manusia. Upaya pendukung lain guna mensukseskan program ini yaitu melalui penempelan beragam poster di tempat-tempat strategis di desa serta membagikan stiker bersifat persuasif kepada masyarakat. Kegiatan lain yang saya lakukan yaitu diantaranya membantu kegiatan imunisasi rutin balita, membantu kegiatan sosialisasi keamanan pangan, membantu kegiatan vaksinasi lansia Desa Dukutalit, dan mendatangi beberapa warga yang belum menerima vaksin agar mau vaksin, pemantauan 3M di tempat umum dan sekolah, serta pendataan imunisasi balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Dayu Ekawati sebagai Bijen Desa Dukutalit. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa Undip yang sudah KKN di Desa Dukutalit. Karena di sini juga dan
banyak membantu kegiatan desa, meliputi posyandu balita, posyandu lansia, kelas ibu hamil, dan kemarin vaksinasi untuk lansia juga. Kemarin mahasiswa Undip yang KKN di Desa Cipetalit juga mengambil penelitian tentang berita ya Mas ya, tentang berita yang meliputi masalah imunisasi bayi dan berita Desa Cipetalit. Kebetulan untuk masalah imunisasi di Desa Cipetalit, alhamdulillah cakupannya 100% sudah terlaksana. Semua bayi sudah mendapatkan imunisasi dan tidak ada kendala sama sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari perangkat Desa Cipetalit, Buana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini mengenai anak didik KKN dari Undip Semarang. Pihak desa mengucapkan terima kasih banyak karena anak KKN ini sudah membantu di kegiatan desa, yaitu mengenai vaksin, ya, mengenai posyandu, ibu hamil atau kelas ibu balita dan kelas lansia. Ya. Semua kegiatan sudah dibantu oleh anak KKN. Semoga anak KKN di sini dapat tambah wawasannya, tambah apa yang digali di desa kita, apa yang ditemui di desa kita menjadi inspirasi atau menjadi lebih baik lagi dalam pemikiran maupun dalam menjalankan tugas-tugas di Undip untuk menunjang karirnya untuk masa depannya, supaya anak ini menjadi lebih dewasa, lebih baik, lebih mengerti akan kehidupan masyarakat dan pandai dalam kuliahnya lah, seperti itu, supaya nanti kedepannya juga terjun di masyarakat sudah matang, istilahnya seperti itu, dan lebih dewasa untuk masa depannya. Semoga sukses, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila anak KKN di sini ada kekurangan kami di pihak kepala desa maupun perangkat desa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.